Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihadatul Aiswarda dengan NIM 23070130 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas 14. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya fitrah seseorang. Yang pertama itu ada dari faktor keturunan atau orang tua. Jika dari awal seseorang ini dilahirkan dengan fitrah yang akan rajin sholat atau rajin beribadah atau menjadi seseorang sholat atau sholaha, namun orang tuanya tidak demikian, bukan orang tua yang taat kepada Allah SWT, tidak beribadah, tidak melakukan hal-hal baik, seseorang ini bisa saja menjadi sama seperti orang tuanya. Dia tidak melakukan ibadah yang seharusnya dilakukan olehnya, yang wajib dilakukan olehnya. Yang kedua, dari pengaruh setan. Manusia ini gampang sekali terpengaruh oleh godaan setan. Awalnya saja mungkin kita bisa menghandle dari godaan setan, tapi lama-kelamaan godaan ini makin mempengaruhi pikiran kita. Yang awalnya kita menghindari, kita bisa saja menjerumuskan. Pengaruh setan ini sangatlah besar bagi kehidupan manusia. Jika dia sudah terpengaruh sekali, mungkin saja dia bisa terpengaruh untuk selanjutnya. Yang ketiga, dari pengaruh lingkungan. Lingkungan ini sangat berpengaruh pada manusia. Contohnya saja, jika seseorang ini sebelumnya tinggal di lingkungan yang taat beribadah, yang rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, namun dia suatu hari pindah pada lingkungan yang berbanding terbalik dengan lingkungan sebelumnya, dia bisa saja terjerumus dalam hal-hal lain. Seperti di lingkungan sebelumnya, lingkungan itu penuh dengan orang yang rajin beribadah, orang rajin sedekah, orang yang taat kepada Allah SWT. Tetapi lingkungan yang ia tinggal di sekarang itu berbanding terbalik dengan mabuk-mabukan, sering berjudi, mencuri, menjadi maling, maka dia akan terjerumus karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Yang keempat, hawa nafsu. Kita sangat sulit untuk menahan hawa nafsu. Mungkin saja di awal kita bisa untuk menahannya, tapi jika semakin lama maka kita bisa saja terbawa oleh hawa nafsu kita sendiri. Contohnya saja, manusia yang awalnya bilang tidak ingin pacaran, tapi melihat teman-temannya, melihat orang sekitarnya itu pacaran, dia terbawa oleh hawa nafsu sendiri. Malah dia yang lebih parah dengan berpacaran yang gaya bebas, melakukan perzinahan, melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah. Yang terakhir atau yang kelima adalah faktor keilmuan. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi pasti banyak pertanyaan yang ada di kepalanya. Seperti, siapa yang menciptakan langit ini pertama kali? Siapa yang menemukan kata ini pertama kali? Padahal dasarnya dia sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk dirinya sendiri. Tapi karena keingintahuannya yang luas, keingintahuan yang berlebihan, dia terus mencari tahu siapa yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya, siapa yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Sekiranya segitu saja penjelasan saya tentang faktor-faktor menyebabkan berubahnya fitrah seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.